Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Samin. Saya dari kelas semester 3 reguler 1 klaster 2A dengan NPM 2110110105 pada mata kuliah Tafsir Tarbawi dan dosen pengampu Bapak Adi Saputra Panggabean SPDI MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang definisi tafsir Tarbawi, metode pendidik dalam Al-Quran dan pendidik yang terbaik sesuai dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk memberikan pengertian tentang Tarbawi, maka perlu diketahui dari mana asal kata tersebut. Kata Tarbawi adalah terjemahan dari bahasa Arab, yakni Rabba Yurabi Tarbiyatan. Kata tersebut bermakna pendidikan, pengasuhan, dan pemeliharaan atau ilmu yang membahas makna atau kandungan ayat Al-Quran dalam masalah pendidikan Islam atau tarbiyah. Sedangkan metode pendidikan dalam Al-Quran yaitu metode merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Apabila dalam proses pendidikan tidak menggunakan metode yang tepat, maka harapan tercapainya tujuan pendidikan akan sulit untuk diraih. Maka sebab itu dalam Al-Quran dan beberapa hadis juga menganjurkan untuk menggunakan metode dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran ini yang termuat dalam Al-Quran pun memiliki banyak macam, di antaranya satu, metode pembelajaran dalam surah An-Nahl ayat 125. Dari surah An-Nahl ini tercantum 3 metode pembelajaran, di antaranya yang A, metode hikmah atau bijaksana, dan yang B, metode nasihat atau pengajaran yang baik atau ma'ulzah hasanah, dan yang ke C, metode diskusi atau zidal. Dalilnya yaitu Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wazaddilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dala an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya ya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan yang kedua yaitu metode teladan atau meniru, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kanna lakum fi rasulillahi aswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawma akhira wa zakarallahu katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada atau diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dan yang terakhir yaitu metode pengalaman praktis atau trial and error dan metode berpikir. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 20, surah ini berfirman, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mendidik yang terbaik sesuai dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Islam, pola mendidik anak sesuai sunnah pada dasarnya adalah dengan meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam membina keluarga. Hal ini dikarenakan segala perbuatan dan sikap Nabi Muhammad SAW merupakan manifestasi dari yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Dalam pelaksanaannya, Nabi sendiri memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mengembangkan cara mendidik anak
Tentu saja selama cara tersebut tidak bertentangan dengan prinsip pendidikan yang dilakukan oleh Nabi. Pola pendidikan Quran ini, metode mendidik anak ini disebut merupakan metode yang berbasis pada kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini, segala bentuk dari pendidikan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan dari pola pendidikan Quran ini adalah untuk mendapatkan hasil yang mencakup fisik, mental, serta spiritual. Ketiga elemen tersebut kemudian digunakan untuk membentuk kepribadian anak. Tujuan fisik yaitu dengan menunjukkan tingkah laku yang nyata berupa tindakan pengalaman ibadah. Dan yang kedua, tujuan bersifat mental berhubungan mengembangkan tingkat inteligensi sehingga anak memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis serta logis. Dan yang ketiga, tujuan spiritual berhubungan dengan peningkatan kualitas rohania manusia yang diwujudkan dalam perilaku dan akhlak serta moralitas yang berkualitas. Baiklah, itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.